Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Antika dari kelas B 2021. Di sini saya akan mereview pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pertemuan ke-13 mengenai wawasan Nusantara yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, MPD. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari kedua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, bahasa Jawa, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Merujuk pernyataan tersebut, maka Nusa mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris yang berarti antara atau antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna kata antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Penamaan Nusantara ini berdasarkan pada sudut pandang Majapahit, mengingat pada waktu itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Berdasarkan pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Rumusan wawasan Nusantara dalam GBHN 1998 berikut ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara historis, lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi dari pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial bangsa Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dewasa ini, konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasar wilayahnya. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah dikeluarkannya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang,
Akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan atau archipelago states. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landasan kontinen atau continental shelf. Secara sosiologis, berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik, politea, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan theia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain satu bercirikan negara kepulauan atau archipelago states dengan jumlah 17.508 pulau, luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Terdapat 2 samudra dan 2 benua. Terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Siklon Pasifik. Berada pada 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan kebutuhan wilayah, tapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.